Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Ibu Adventina dan juga teman-teman semua yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Kimika Karisa, Anastasia Stefani, Natania Maria, Angeli Margareta, dan Priscilia Angelika akan membagikan apa yang telah kami dapatkan untuk pembelajaran text skill sebagai pembunuhan dari ujian tengah semester kami. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Priscilla Angelika sebagai PIC 1. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kuesioner menggunakan Microsoft Forms. Pertama, setelah kalian membuka Microsoft Forms, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, di bagian ini kalian dapat menuliskan judul kuesioner yang hendak kalian tuliskan. Kami menggunakan judul kuesioner pengaruh K-pop terhadap gaya hidup remaja dan dewasa muda. Setelah itu di bagian deskripsi ini kalian dapat menuliskan kata sambutan atau kata sapaan maupun perkenalan. Di sini kami sudah menuliskan kata sapaan pada kuesioner kami sebelumnya, sehingga saya tinggal copy paste. Kemudian untuk menambahkan kolom pertanyaan, kalian dapat mengklik Add New. Kami di sini menggunakan 12 pertanyaan dengan tambahan 2 pertanyaan, yaitu nama lengkap atau inisial dan usia. Dari 12 pertanyaan tersebut, kami bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama itu menggunakan 6 pertanyaan yang opsi jawabannya menggunakan rating. Dan 6 pertanyaan selanjutnya kami menggunakan opsi jawaban pilihan ganda. Di sini saya klik teks untuk menambahkan pertanyaan nama lengkap atau inisial. Kemudian saya klik Add New dan saya pilih Choice untuk menambahkan pertanyaan tentang usia. Di sini opsi pertama kami sudah memutuskan untuk memakai rentang usia dari 12 sampai 17 tahun dan opsi kedua dari 18 sampai 25 tahun. Kemudian untuk menuliskan pertanyaan ke-12 pertanyaan tersebut, saya klik Add New, lalu klik Rating. Sini tuliskan pertanyaan yang hendak kalian tuliskan. Sini kami menggunakan pertanyaan seberapa Anda menyukai K-pop. Kemudian di bagian simbol kami rubah menjadi number dan levelsnya kami rubah menjadi 4. Untuk mengcopy format ini, kalian dapat mengklik copy question. Kemudian kalian tinggal mengganti pertanyaannya dengan pertanyaan yang hendak kalian tuliskan. Kemudian saya klik Add New lagi dan pilih Choice untuk pertanyaan yang menggunakan pilihan ganda. Di opsi pertama kami ganti menjadi sangat setuju, opsi kedua itu setuju, opsi ketiga itu tidak setuju, dan opsi keempat sangat tidak setuju. Kemudian setelah itu kalian klik copy question sampai 6 kali atau tergantung kalian hendak menggunakan berapa pertanyaan. Setelah selesai menuliskan semua pertanyaan, kalian dapat menggunakan link untuk menyebarkan kuesioner ini kepada masyarakat dengan cara klik share. Lalu kami memilih anyone can respond. Kemudian klik di sini copy. Lalu link yang sudah kalian copy ini dapat kalian share kepada masyarakat melalui grup ataupun sosial media yang kalian punya untuk mendapatkan respon dari kuesioner kalian.
Kami sebelumnya sudah melakukan hal tersebut dengan menggunakan Google Form dan mendapatkan jawaban seperti ini. Sekian penjelasan saya mengenai cara membuat kuesioner dari Microsoft Forms. Terima kasih. Saya, Cinika Karisa, sebagai PIC kedua, akan menjelaskan mengenai cara untuk menghitung kontrak alfa atau variabilitas dalam Microsoft Excel. Jadi, pertama kita harus membuat tabel seperti yang ada di tampilan. Dengan bagian yang warna hijau ini adalah jumlah pertanyaan, dan bagian satu ke bawah ini merupakan sebuah angka untuk setiap responden. Setelah kita menyusun dari setiap data yang ada dari responden, kita akan membuat variasi seperti ini. Untuk mengetahui setiap dari kolom itu akan hasilnya seperti apa. Rumusnya adalah sama dengan var buka kurung, tinggal kita blok saja dari satu kolom ini. Jangan sampai kita memblokir sampai bagian atas banget atau bagian judulnya, karena hasilnya akan berbeda. Setelah kita menemukan hasilnya, kita tinggal tarik saja ke samping ke seluruh pertanyaan yang ada, seperti ini. Tapi jangan sampai tariknya ke sini, karena beda hasilnya. Dan rumusnya juga beda. Untuk rumus yang ini, itu kenapa saya beri warna yang berbeda? Karena akan digunakan di bagian tabel variabilitas yang ini. Jadi, rumusnya itu adalah sum. Tinggal kita blok saja variasi yang ini. Untuk yang warna yang berbeda tabel ini, untuk variansi total, kita tinggal masukin rumus yang sama dengan yang ini. Lalu tinggal kita blok ke atas. Jangan seperti itu, karena akan hasilnya berbeda dan salah hasilnya. Setelah itu, kita tinggal memasukkan angka-angka yang telah dikumpulkan itu dalam tabel yang ini. Lalu untuk R hitung, kita bisa menggunakan rumus yang ini. K di sini adalah jumlah dari keseluruhan pertanyaan, sehingga dalam tabel ini perlu ditulis. Jadi tabel K ini adalah 12, dikurangi 111, jumlah variansi yang ini 10,88, untuk yang variansi total yang 7, 3,22. Nah, untuk yang R hitung, itu bisa dicari dengan rumus ini. Karena sudah ada K1, K kurang 1, tinggal masukkan saja. Sama dengan buka kurung dibagi yang ini. Lalu kita kali dengan tanda bintang buka kurung. 1 kurang buka kurung lagi, biar hasilnya tidak salah. Lalu tutup kurung 2 kali agar tidak hasilnya itu berantakan atau salah hasil, karena cukup berpengaruh. Jadi yang selanjutnya kita akan mengisi tabel di R tabelnya itu. Nah, karena saya memilih keseluruhan responden yang berjumlah 103, maka yang akan digunakan pada bagian kolom 0,1, yaitu sebesar 0,1614. Setelah kita mengetahui si tabel ini, kita tinggal tulis di bagian sini, yaitu tadi 0,16. Setelah itu, kita bagian nulis di kesimpulan. Harus rumusnya ini seperti ini untuk mengetahui kalau apa yang kita hitung ini reliable atau tidak. Karena R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu yang ini, 0,93 lebih besar dari 0,16. Tinggal kita tulis reliable. Begitu juga dengan yang ini. Kenapa 0,16
60 karena sudah ditetapkan. Karena lebih besar, si R hitung daripada 0,60, kita tulis reliable. Selamat siang Ibu Adventina dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Anjeli Margareta selaku PIC ketiga akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mendapatkan data statistik deskriptif di Excel. Jadi yang pertama yang dapat kita lakukan adalah kita sudah harus mencari terlebih dahulu, yaitu validitas serta reliabilitas yang kita dapatkan dari data-data yang kita punya. Selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah kita menulis di sini statistik deskriptif. Lalu kita merge. Nah, sheet 5 ini juga kita rename menjadi statistik deskriptif. Lalu yang dapat kita lakukan selanjutnya adalah kita ke tabel reliabilitas, lalu kita copy semua total variansi yang kita miliki. Jika sudah, kita dapat langsung mempaste-nya di tabel statistik deskriptif dengan cara klik kanan, lalu kita pilih yang ini. Lalu kita rapikan sedikit. Nah, yang selanjutnya dapat kita lakukan adalah kita dapat langsung mencari statistik deskriptifnya dengan cara kita ke data, lalu kita data analisis. Tetapi jika sebelumnya teman-teman tidak ada data analisis, yang dapat kita lakukan adalah kita ke file, lalu kita pilih more, kita pilih option, lalu kita pilih add-ins, kita pilih analysis toolpack, lalu kita klik go. Kita centang bagian analisis toolpack ini dan solver add-ins. Nah, selanjutnya kita langsung, karena ini sudah ada, kita dapat langsung klik data analysis, lalu kita klik deskriptif statistik. Selanjutnya kita klik input range-nya ini, dapat kita klik dari total hingga seluruhnya. Lalu kita klik label in first row, lalu output range-nya kita dapat pilih di D5. Setelah itu kita juga dapat langsung klik summary statistik, lalu kita klik OK. Nah, dengan demikian langsung muncul statistik deskriptif yang diinginkan, tetapi data yang diberikan ini masih belum sederhana. Oleh karena itu yang dapat kita lakukan adalah kita rapikan dulu sebentar, lalu kita copy. Langsung saja kita paste dan kita rapikan. Nah, dengan seperti ini, yang dapat kita lakukan adalah kita blok semua, lalu kita general. Yang ini kita pergi ke general, lalu kita ganti menjadi number. Nah, dengan demikian data yang kita miliki sudah lebih sederhana. Lalu kita dapat menuliskannya. Lalu dapat kita rapikan. Dan juga dapat kita berikan warna untuk sebagai pembeda. Dan dapat kita berikan tabel. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Halo Mas Adventina dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anastasia Stefani, dan saya sebagai PIC 4 diberikan tugas untuk menulis laporan penelitian di file template tugas akhir kelompok kami. Untuk memperjelas, saya akan mempraktikkan bagaimana cara mensisipkan daftar pertanyaan kuesioner atau angket berupa teks, yaitu ini,
yang berada di lampiran A, yaitu ini, dan juga data responden, yaitu ini, yang berada di lampiran B, yaitu ini, agar kedua tabel tersebut dapat secara otomatis muncul di dalam daftar lampiran, yaitu ini. Kemudian, saya juga akan mempraktekkan bagaimana cara mensisipkan reliabilitas internal convex alpha yang berada di bab 3, lebih tepatnya pada subjudul 3.3, yang ini ya, di mana saya akan terlebih dahulu menjelaskan bagaimana cara mensisipkan tabel reliabilitas, yaitu ini, agar tabel tersebut dapat secara otomatis muncul di dalam daftar tabel, yaitu ini. Pertama-tama, saya akan membuat judul atau caption untuk tabel ini, yaitu daftar pertanyaan angket yang berada di lampiran A. Dan juga untuk tabel ini, yaitu data responden, yang berada di lampiran B, agar tabel-tabel tersebut juga dapat muncul di dalam daftar lampiran. Baik, jadi untuk membuat sebuah judul atau caption, saya akan langsung saja klik References, lalu klik Insert Caption, dan dari sini, dikarenakan tabel ini berada di lampiran A, maka saya harus memberi label dengan tulisan lampiran A. Namun, dikarenakan tulisan tersebut tidak ada opsinya di dalam list ini, maka saya harus menambahkan sendiri labelnya, yaitu dengan klik New Label, lalu saya akan ketik lampiran A titik, dan klik OK. Dan karena tabel ini merupakan tabel yang pertama di dalam lampiran ini, maka secara otomatis angka 1 akan muncul di dalam captionnya. Dari sini, saya akan membuat nama tabelnya, yaitu daftar pertanyaan angket. Kemudian, saya akan klik OK. Dan secara otomatis, judulnya sudah ada di sini. Namun, agar bisa lebih rapi, saya akan mengubah tipe fontnya. Jadi, saya akan ke Home, terus saya blocking dulu. Fontnya Times New Romans, size fontnya 10, di bold, bukan italics, alignment-nya center, line spacing-nya 2, dan warna fontnya hitam. Oke, jadi begitulah cara membuat judul atau caption untuk sebuah tabel. Langkah-langkah yang sama akan saya lakukan juga untuk tabel yang ini, yaitu data responden. Namun, hanya judul dan labelnya yang berbeda karena saya harus menyesuaikan dengan letak tabel ini yang berada di lampiran B. Jadi, seperti yang tadi, akan saya lakukan klik References, Insert Caption, New Label, ketik lampiran B titik, lalu klik OK, ketik judul tabel, yaitu data responden, lalu klik OK juga. Kemudian, saya akan merapikannya dengan font seperti tadi. Saya blocking dulu. Fontnya Times New Romans, font size-nya 10, bold, bukan italics, alignment-nya center, line spacing-nya 2, dan warna fontnya hitam. Baik, sekarang saya ingin membuat judul tabel ini, dan juga judul tabel ini muncul di dalam daftar lampiran. Jadi, saya akan ke daftar lampiran, dan agar bisa otomatis muncul, saya akan klik References, namun yang tadinya untuk kasih judul tabel, saya klik Insert Caption. Untuk yang ini, saya akan klik Insert Table of Figures. Kemudian akan keluar seperti ini, dan saya akan memilih lampiran A untuk caption labelnya, karena tabelnya berada di lampiran A. Lalu saya akan klik OK. Saya akan mengulang langkah yang sama untuk tabel yang berbeda yang berada di lampiran B. Dan dengan begitu sudah muncul secara otomatis di sini, di mana judul beserta halaman di mana tabelnya berada juga muncul. Namun, agar bisa lebih rapi juga, saya akan melakukan langkah yang sama, yaitu dengan font Times New Romans, hanya font size-nya 12, tidak di bold, alignment specify, dan line spacing-nya 2. Sip. Jadi, apabila saya control dan klik ini, saya akan secara langsung dibawa ke halaman di mana tabelnya berada. Baik, selanjutnya, cara untuk membuat daftar tabel untuk tabel reliabilitas sama seperti langkah-langkah yang baru saja saya jelaskan tadi. Namun, bedanya hanya pada judul dan labelnya, karena harus disesuaikan dengan letak tabel ini yang berada di bab 3 dengan subjudul 3.3, dan juga merupakan tabel yang pertama di dalam bab ini. Jadi, ketika memberi label, saya akan ketik tabel 3 titik, karena saya membutuhkan tabel. Kemudian saya akan memberi judul tabel reliabilitas, dan saya akan klik OK. Dan seperti biasa, saya akan merapikannya dengan mengganti fontnya.
Karena yang terakhir, untuk membuat judul tabel tersebut muncul di dalam daftar tabel, saya tetap gunakan langkah yang sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, namun bedanya hanya pada caption labelnya, yaitu menjadi tabel 3.1. Karena seperti yang sudah saya bilang juga, tabel ini berada di bab 3 dengan subjudul 3.3. Baik, jadi jangan lupa untuk menggantikan fontnya juga seperti sebelumnya. Oke, demikian penjelasan saya mengenai bagaimana cara mensisipkan tabel sehingga muncul di daftar lampiran dan juga di daftar tabel. Berikutnya, tugas PIC 5 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Natania Maria sebagai PIC 5. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya dalam menuliskan laporan tugas akhir di Microsoft Word. Baik, jadi tugas saya yang pertama adalah menuliskan hasil penelitian deskriptif statistik. Jadi di sini saya sudah melampirkan tabel deskriptif statistik yang dibuat dari Microsoft Excel. Terus di bawah sini juga ada tabel frekuensi jawaban pertanyaan dari angket yang sudah kami sebarkan. Nah, jadi sekarang saya akan membuat label untuk tabel yang ini agar supaya nanti kalau dicari melalui daftar tabel itu bisa langsung muncul. Pertama kita klik reference, terus kita pakai insert caption. Nah, di sini kita pilih new label, kita tulis tabel 4 karena ini ada di bab 4 ya. Maka di sini akan otomatis menjadi tabel 4.1. Terus di sini saya akan menuliskan judul tabelnya yaitu descriptive statistics. Kemudian kita pilih OK. Terus habis itu kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Size-nya 10. Kita bikin bold. Terus kita taruh di tengah. Nah, begitu juga dengan tabel frekuensi jawaban pertanyaan angket. Kita melakukan hal yang sama ya. Reference, insert caption. Ini jadi otomatis udah jadi tabel 4.2. Jadi kita tinggal memasukkan judul tabelnya, yaitu frekuensi jawaban pertanyaan angket. Terus kita pilih OK. Kita ganti dulu fontnya menjadi Times New Roman. Size-nya juga diganti menjadi 10, kemudian dibikin bold. Terus kita taruh di tengah. Nah, jadi kalau nanti kita cek dari daftar tabel, kita tinggal klik, maka akan langsung muncul. Baik, sekarang kita masuk ke bab 3 pada bagian angket. Di sini saya sudah melampirkan 12 tabel dengan 12 pertanyaan yang sudah kami sebarkan melalui angket kami di Google Forms dengan pilihan jawaban dalam skala 1-4, yaitu sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Nah, kemudian saya akan memberikan label pada tabel ini melakukan seperti yang sebelumnya, yaitu melalui reference, terus kita pilih insert caption, kita pilih new label, dan karena ini ada di bab 3, jadi kita pilih tabel 3 ya. Kemudian di sini sudah otomatis menjadi tabel 3.1, terus kita tulis judulnya, yaitu pertanyaan angket. Kemudian kita pilih OK. Kita ganti dulu fontnya menjadi Times New Roman. Size-nya 10, terus kita bold, dan kita taruh di tengah. Kemudian kita pindah ke lampiran C ya. Di sini sudah saya lampirkan, ada 2 screenshot. Di sini adalah aktivitas diskusi kami melalui Microsoft Teams. Di sini juga ada screenshot anggota kelompok kami.
Di sini ada saya, Angeli, Cinika, Priscilia, dan Anastasia. Seperti biasa, saya akan membuat label untuk lampiran ini. Kita menggunakan reference, insert caption, new label. Kita tulis lampiran C. Di sini sudah otomatis jadi lampiran C.1 ya. Terus untuk judulnya adalah screenshot aktivitas kelompok di Microsoft Teams. Oke. Kita melakukan hal yang sama seperti yang di atas ya. Times environment, size-nya 10, kita taruh di tengah. Begitu juga dengan lampiran screenshot yang ini ya. Reference, insert caption, udah otomatis jadi lampiran C.2. Jadi di sini saya tinggal menambahkan judulnya yaitu screenshot anggota kelompok. Kita ganti Times New Roman, bold 10, terus kita taruh di tengah. Oke, sudah jadi. Demikian presentasi ujian tengah semester dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.